saya aja sebelah ini kan udah malu nawak Kalau tuh malu. Kalau bikin tahu ya, bikin ya. Ini tak gerak. oh panas pakai video laporan Orang buku. Nah, Halo guys. Kita aja. Topik. Udah itu Pak, udah jalan nih. Hah? Udah jalan. Nah, ada itu enggak tuh? Quran yang ada artinya kan? Ada. Ini. Mumpung ditanyain sama Pak Ustaz. Udah buka aja. Azumar Badua gitu. Azumar, Azumar, Ya, Azumar. Jumat. Badua. Dua. Depan ini. Depan. kacamatanya ada wih Tuh, biasa banget. Kalau udah tua sama. Azumar. Lihatnya gitu ya. Tahu deh kacamata kan. Ayo. Ayo. Badua. Pas gua. Aku. Ya Allah. Ya Allah, memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur, maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dilepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Itu. Itu Allah kan menahan gitu. Menahan roh nyawa orang yang Bukan telah ruh ya, arwah. Arwah jiwa itu arwah. Jiwa itu disebut jiwa sultan itu arwah kita, bukan ruh. Kalau ruh itu napasnya Allah. Nah, dia yang ditahan oleh kita. nyawa Nyawa. Nyawa orang Iya, yang- seseorang. seseorang. Kadang seseorang yang sudah meninggal ditahan nih. Kalau yang tidur akan dikembalikan sampai waktu tertentu. Gitu. Iya. Nah, kan ditahan tuh kan. Ketika Allah menahan kan, ya walau alam kalau memang udah izin Allah kan ya. Kayak yang ngobrol kemarin itu ya. Apakah benar saya ini interaksi gitu. Iya. Kan ditahan gitu. Bukan, ini ayat ini menerangkan ditahan itu di dalam tubuh kita. Ketika kita terbangun itu menyatu, ditahan oleh karena arwah itu menyatu dengan daging, menyatu dengan kulit, menyatu dengan tulang. Nah, ditahan oleh itu, oleh Allah. Allah yang menahan itu. Saya mudah-mudahan salah ya. Mudah-mudahan salah. Menafsirkannya Allah menahan nyawa seseorang ketika dia sudah meninggal dunia nih, kan dicabut deh nyawa, tahan. Tapi ketika kita tidur, maka Allah akan mengembalikan kapanpun dia dikendaki. Mau pagi, siang, mau sore, bangunnya tergantung bangunnya dikembalikan. Nah, sebenarnya kan ketika diambil, ketika meninggal, ditahan. Terus kita interaksi nih, orang yang lain nggak ada, siapa nih orang yang interaksi itu siapa nih? Jadi gini, maksudnya dari hati ya, Nah, karena ketika kita tidur, Allah nggak nahan itu. Allah ya maka teman-teman biar lebih paham ya.
ini maksudnya ini nanya Pak Ustadz, interaksi. biar kita bisa interaksi sama orang yang sudah meninggal. Apa ini interaksi nih? Misalkan itu yang meninggal kalau bapak ibu saudara Kakek. pengen ketemu sama kakeknya, ngobrol langsung berarti. Nah ini maksudnya Pak Ustadz akan menjelaskan Ya, bisa apa udah enggak gitu ya. karena nyawa juga bisa. Jadi ketika kita meninggal, ruh itu akan langsung kembali kepada Allah. Karena itu nafasnya Allah. Sedangkan arwah itu menemani jasad kita di alam kubur. Yang mendapat pertanyaan alam kubur yaitu arwah kita, bukan jasad kita. Kemarin sempat saya bahas juga ini. Kemarin jasad kita ini tanah. Kalau udah mati ya udah. Nggak mungkin jasad kita ditanya. Karena kembali ke tanah. Dan ditanya itu arwah kita. Ketika di alam arwah kita juga saksi. Allah bertanya sama arwah kita, siapa Tuhanmu? Engkau ya Allah. Oke. Semua itu di alam arwah kita meyakini bahwa Tuhan itu adalah Allah. Yakin itu yakinnya, ibadahnya luar biasa. Allah kita di alam arwah. Nah, ketika dipilihkan oleh Allah ke alam dunia, masuk ke dalam jasad kita, saking nikmatnya itu jasad kita, arwah lupa. Saking nikmatnya orang dalam dunia, arwah ini lupa pulang, lupa siapa penciptanya, lupa apa yang sudah diikrarkannya di alam arwah. Sehingga banyak manusia yang ada berbuat dosa. Kemudian Allah turunkan para nabi, para rasul. Apa? Ngajak arwah kita ini ke jalan pulang, ke jalan yang benar, jalan pulang yang benar. Itu makanya diutus para nabi. Nah, ketika kita wafat, yang dicabut itu arwah kita. Yang nempel sama kulit, sama daging, sama tulang. Makanya ketika dicabut arwah, malaikat mau cabut arwahnya tadi itu nggak berani karena sakitnya luar biasa. Melepas yang udah nempel sama kulit, sama daging. Nggak bedanya kita nih ketika kulit kita digeser, sakitnya luar biasa. Itu bisa daripada itu. Kita arwah lepas dari badan kita. Itu misain arwah sama daging kita, sama daging kita sama tulang. Itu sakitnya luar biasa. Malaikat aja nggak berani cabut nyawa Rasulullah. Kata apa? Kata apa kata Rasulullah sih kita cabut pada malaikat. Kata malaikat apa? Ya Rasulullah, sangat menyakitkan. Rasulullah itu juga ngerasain malaikat takut. Pelan supaya nggak sakit. Nah, ketika wafat arwah kita cabut, ruh langsung kembali. Karena ruh itu nafasnya Allah, dan ruh itu nggak nempel sama kulit, nggak nempel sama daging, nggak nempel sama tulang. Ruh adanya di sir kita. Allah menitipkan ruhnya di dalam sir kita. Ketika wafat, ruh langsung kembali ke Allah. Nah, arwah mengikuti kita ke alam kubur. Dia yang menjadi saksi. Jika itu kembali, ya udah, jasad kita balik lagi ke tanah. Ruh kita di situ yang bertanggung jawab. Kenapa waktu di alam ruh, di alam arwah kamu bersaksi begini-begini? Kenapa di alam dunia kamu begitu menyatu dengan jasad? Lupa sama Allah, lupa di jalan pulang. Nah itu yang pertanyaan itu arwah kita yang ditanya. Yang disiksa arwah kita, bukan ruh. Kalau ruh itu
itu ada di jasad kita, yang menamati jasad kita yang ada di alam kubur. Ketika kita memanggil sesuai dengan namanya, berikut bitnya sesuai itu, dia akan hadir. Manggilnya pun hati-hati, kalau salah manggil biasanya yang datang itu lain, iblis yang datang. Walaupun asli juga takut ya. Iya, Ada apa William gitu. Iya, nanti jauhin. makanya cara untuk memanggil Allah aslinya, Allah keluarga kita, dari situlah dikatakan yang dipakai itu. Sebelumnya kita berbanyak baca ayat Sulaiman, innahu Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai itu. Ini surat dari Nabi Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah ta'alu alayya, datanglah kamu padaku waktu di muslimin sebagai seorang muslim. Jadi yang kita ajarin itu orang muslim, benar-benar muslim, arwah itu yang benar, bukan yang asal. Iblis bukan muslim. Kita memanggil, kita mengajarkan itu yang sesuai dengan keinginan kita, muslim. Itu akan hadir hasilnya. Hanya begitu kehadirannya benar-benar dia penampakan aura dia dengan aura kita itu berbeda. Makanya walaupun waktu anak bicara, bapak bilang, oh masa sama anak sendiri ke salur, masa sama anak sendiri takut, bukan masalah takut dan enggaknya. Ininya auranya itu berbeda. Begitu dia menampakkan, auranya lain, bisa pingsan kita. Ketemu arwah yang udah lepas dari jasad itu hal lain katanya. Kalau kita nggak kuat dulu diri kita, pingsan, nggak sanggup, karena itu jedot energi ya, jedot energi ini kuat. Udah beda alam ya. Energi kita, arwah kita ini disedot sama dia. Interaksi arwah dengan arwah. Jadi bukan interaksi arwah dengan jasad. Makanya kalau orang-orang supranatural, ketika nggak usah supranatural, orang yang kata kekuasaan itu capeknya luar biasa. Biasanya langsung lemes. Itu interaksi yang nggak langsung kasat mata gitu ya. Lemesnya luar biasa. Bagaimana kalau langsung blok ke depan? Walaupun ada kalau saya sama anak sendiri nggak mungkin lah saya yang udah saya sudah ngalamin kiai.